Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid Sarfan, NPM 22710036. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik. Menurut Rules 1993 bahwa manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, dan agresi. Faktor-faktor dan teori utama penyebab konflik. Ada dua faktor penyebab konflik, yaitu yang pertama faktor manusia. Faktor manusia menjadi salah satu penyebab konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan status, serta adanya perbedaan argumen yang membuat kesalahpahaman sehingga timbulnya suatu masalah. Dan yang kedua faktor organisasi. Faktor organisasi juga menjadi salah satu faktor penyebab suatu konflik terjadi akibat adanya perbedaan argumen atau perbedaan pendapat antara organisasi atau antar individu sehingga dapat melahirkan masalah baru. Next, teori utama tentang penyebab konflik dalam organisasi antara lain yang pertama teori kebutuhan manusia, yang kedua teori identitas, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat teori kesalahpahaman antar budaya, yang kelima teori transformasi konflik, dan yang keenam teori negosiasi prinsip. Selanjutnya metode manajemen konflik. Ada 3 metode manajemen konflik. Yang pertama stimulasi konflik, yang kedua manajemen konflik, dan yang ketiga metode pengurangan konflik. Lanjut, tujuan manajemen konflik. Ada beberapa tujuan manajemen konflik yang diantaranya yaitu mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi dan tujuan perusahaan atau organisasi. Di sini maksudnya adalah setiap anggota organisasi atau anggota kelompok harus memiliki kemampuan untuk mencegah atau memperkecil terjadinya suatu masalah dengan fokus pada visi dan misi suatu organisasi. Poin kedua, membangun rasa saling menghormati agar sesama anggota organisasi dapat menghargai keberagaman. Di sini perlu ada yang namanya pemahaman, baik dalam bentuk budaya maupun kepercayaan, sehingga para anggota organisasi mampu menanamkan percaya diri atau kenyamanan terhadap anggota organisasi lain. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Maksudnya di sini adalah sampai mana kemampuan anggota organisasi tersebut mampu menguasai konflik atau masalah tersebut guna untuk menciptakan hal-hal baru atau mencari jalan keluarnya dengan mudah. Yang keempat, meningkatkan kualitas keputusan berdasarkan berbagai informasi dan sudut pandang. Di sini dapat dilihat di mana setiap anggota organisasi memiliki pendapat yang berbeda-beda, memiliki argumen yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut mereka mampu menimbulkan atau membuat suatu keputusan guna untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama dan kerjasama. Setiap masalah akan mudah diselesaikan jika adanya kerjasama tim antara setiap anggota organisasi. Maka dibutuhkan kerjasama yang khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam, menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik. Setiap masalah pasti memiliki penyebab. Maka dari itu setiap anggota organisasi atau anggota instansi lain harus mampu menciptakan prosedur atau tahap-tahap untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, menghindarkan dari lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, takut, moral rendah dan saling curiga. Di sini perlu adanya intervensi atau evaluasi yang ada di suatu organisasi guna untuk mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram sehingga para anggota organisasi mau bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur. Yang kedelapan, mencegah terjadinya pemogokan. Dengan berjalan lancarnya suatu organisasi sehingga para anggota organisasi atau para pekerja organisasi mereka dapat mencegah adanya pemogokan atau biasa disebut malas kerja. Kenapa? Karena lingkungan kerjanya tidak kondusif. Yang kesembilan, mencegah sabotase oleh pihak yang kalah dalam konflik. Ini juga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi. Mengapa? Di dalam konflik pasti ada yang namanya pemenang dan yang kalah. Maka dari itu gunanya untuk mempelajari tentang manajemen konflik ini untuk mencegah adanya pihak-pihak yang berusaha mensabotase atau berusaha untuk menjatuhkan lawan konfliknya. Dan yang ke-11, menghindari terganggunya proses produksi dan operasi.
Di poin ini dapat kita lihat bahwasanya jika sebuah organisasi atau manajemen apa saja itu jika berjalan dengan lancar, maka yang terjadi adalah prosesnya tanpa ada hambatan. Begitu pula di proses produksi dan operasi. 12. Mencegah meningkatnya biaya pengadilan. Tipe manajemen konflik. Menurut Baskerville 1993, paling tidak terdapat 6 tipe manajemen konflik. Yang pertama, avoiding. Individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Di sini maksudnya setiap anggota organisasi atau anggota kelompok lebih mengarah pada jalan damai. Mereka lebih senang untuk menghindari yang namanya konflik. Next. Yang kedua, accommodating. Ini adalah cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak terlibat dalam konflik kelemahan. Dalam konflik kelemahannya, metode ini masih bisa menimbulkan konflik baru dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Di poin ini dijelaskan bahwasanya cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik dengan cara mengumpulkan pendapat atau argumen yang diperoleh dari berbagai pihak. Namun dalam metode ini juga dapat menimbulkan hal baru karena adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, compromising. Compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Di poin ini sebesar apapun masalahnya, serumit apapun masalahnya, mereka lebih mengutamakan pada kepentingan bersama. Terus yang keempat, combating. Combating adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Di poin ini, para manajer atau pimpinan mereka melakukan sesuatu sehingga dua kelompok yang terjalin konflik dibuatkan suatu perlombaan agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka dengan cara sehat. Yang kelima, collaborating. Collaborating merupakan metode penyelesaian konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Yang keenam, conglomeration. Cara ini dapat menyelesaikan konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik di atas. Tipe manajemen konflik ini membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran besar dalam proses penyelesaian suatu konflik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.